Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Adakah yang tahu hari ini Kak Nisa mau ngapain ya? Nah, hari ini Kak Nisa mau cerita tentang sahabat Rasulullah, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seseorang yang baik hati dan bisa menjadi panutan kita semua. Penasaran kan bagaimana kebaikan hati Abu Bakar? Yuk simak video ini ya. Seri cerita sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang baik hati. Hari ini Abi berjanji, katanya mau cerita mengenai sahabat Nabi. Seru bilang, "Oh iya, baiklah, Abi akan bercerita tentang Abu Bakar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik hati," kata Abi. Nah, Abi akan ceritakan tentang salah satu kisah Abu Bakar dan Rasulullah. Bagaimana ceritanya, Abi? Tanya Bilal. Dengarkan baik-baik ya, Abi akan mulai ceritanya. Abu Bakar saat itu sedang bersama dengan Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa itu hijrah, Abi? Tanya Hasna. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain kan, Bi? Bilal, Kata Rasulullah hijrah karena di Mekah kondisi umat Islam tidak aman. Banyak orang yang tidak suka terhadap Rasulullah dan orang Islam pada saat itu. Apakah mereka dikejar selama perjalanan hijrah itu? Tanya Hasna. Saat tiba di Gua Thur, Abu Bakar dengan sigap menyiapkan tempat agar Rasulullah bisa beristirahat dengan nyaman. Abu Bakar memastikan Gua Thur adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Abu Bakar menyingkirkan batu-batuan, membersihkan debu, dan menutup lubang-lubang kecil yang biasanya merupakan tempat keluar binatang-binatang beracun. Karena kelelahan, Rasulullah tidur dalam pangkuan Abu Bakar. Kaki Rasulullah bengkak karena perjalanan jauh tanpa alas kaki. Hasna dan Bilal terus mendengarkan cerita Abi dengan antusias. Terus Abi, bagaimana lagi kelanjutannya? Hasna tidak sabar. Tidak lama setelah Rasulullah SAW tertidur, Abu Bakar melihat dekat jempolnya ada satu lubang yang lupa ia tutupi. Lalu dari lubang itu keluarlah ular yang siap menggigit. Hasna takut! Teriak Hasna sambil berlari memeluk Abi. Tenang Hasna, kita dengar Abi bercerita kelanjutannya, ucap Bilal dengan tenang. Abi lalu melanjutkan ceritanya. Setelah melihat ular itu, Abu Bakar segera menutup lubang itu dengan kakinya. Ternyata ular itu menggigit kakinya dan menyebarkan racun bisa ke seluruh tubuh Abu Bakar. Ia menahan rasa sakitnya, berusaha untuk tidak bergerak. Ia tidak ingin Rasulullah yang sangat disayanginya terbangun.
Hasna menunduk sedih. Masya Allah, Abu Bakar baik sekali, Abi. Rela merasakan sakit demi orang lain, kata Bilal. Begitulah Abu Bakar, Bilal. Akhirnya karena tidak kuasa menahan rasa sakit, Abu Bakar menangis. Air matanya menetes ke pipi Rasulullah dan Rasulullah kaget dan terbangun. Kemudian Rasulullah bertanya mengapa Abu Bakar menangis. Sambil menahan rasa sakit, Abu Bakar bercerita bahwa dirinya digigit ular berbisa demi melindungi Rasulullah. Rasulullah sangat terharu dan segera membantu Abu Bakar mengobati lukanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, luka Abu Bakar sembuh. Racun ularnya bisa dikeluarkan dan Abu Bakar tidak merasa sakit lagi. Aku suka Abu Bakar, orangnya baik hati, kata Hasna. Iya, betul. Karena kebaikannya, Allah memberi hadiah kesembuhan, kata Abi. Bilal juga mau jadi orang yang baik seperti Abu Bakar yang bisa menolong orang lain, kata Bilal. Amin. Abi doakan semoga kita, Abi, Bilal, dan Hasna bisa menyontoh akhlak Abu Bakar yang baik hati. Teman-teman, itulah salah satu cerita yang menggambarkan tentang kebaikan hati Abu Bakar. Kita bisa meniru akhlaknya loh. Misalnya, kita membantu teman kita yang sedang kesulitan, rela berkorban untuk kebaikan. Insya Allah, jika kita membantu teman dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan imbalan yang banyak sekali. Jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya jadi idola kalian ya. Karena dalam diri Rasulullah dan para sahabatnya terdapat perilaku yang baik dan bisa kita tiru. Nah, itu saja ya cerita dari kakak. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita kakak dengan baik. Semoga apa yang disampaikan Kak Nisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Pesan dari Kak Nisa, teman-teman berbaik hatilah kepada orang lain. Senantiasa kita akan bahagia dan mendapatkan teman yang banyak. Sampai bertemu di cerita selanjutnya ya. Kak Nisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.